Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Rasifa dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Terhadap Lingkungan. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada pematerian kali ini ada 4, yaitu yang pertama, kearifan lokal, yang kedua, kearifan lokal masyarakat Baduy, yang ketiga, ketentuan adat sebagai kearifan lokal yang diterapkan masyarakat Baduy, dan yang terakhir, konservasi dan pelestarian lingkungan kearifan lokal masyarakat Baduy. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kearifan lokal. Apa sih pengertian dari kearifan lokal itu? Kearifan lokal secara umum dibagi menjadi 2 kata, kearifan atau wisdom yang artinya kebijaksanaan, lokal yang artinya setempat. Jadi dapat diartikan bahwa kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan pengetahuan yang telah diciptakan hasil dari adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidupnya. Lalu, setelah pengalaman tersebut, mereka komunikasikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari kearifan lokal, kita mendapatkan juga yang namanya kearifan budaya lokal. Kearifan tersebut banyak berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kualitas lingkungan manusia atau bahkan mungkin hubungan-hubungan manusia tersebut dengan lingkungan alamnya. Setelah kita mengetahui definisi dari kearifan lokal secara umum, selanjutnya kita akan membahas tentang kearifan lokal masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa alam itu adalah salah satu titipan yang maha kuasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut terdapat dalam ajaran atau filosofi mereka yang berbunyi lojor temenang dipotong, pendek temenang disambung. Nah, nilai yang terkandung dari ajaran tersebut adalah mengenai konsep tanpa perubahan apapun. Jadi, masyarakat Baduy itu tidak pernah menambahkan atau bahkan mengurangi yang ada di lingkungan mereka. Banyak sekali bukti yang memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy itu hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Contohnya yaitu, masyarakat Baduy sangat menjaga kebersihan air sehingga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Baduy ini tidak pernah memiliki kamar mandi atau WC di rumah panggungnya. Mereka memiliki peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, menggunakan sabun, deterjen, atau bahkan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat mengotori sungai. Nah, di setiap kampung terdapat area-area khusus dalam pembagian sungai. Contohnya, area sungai untuk mandi, mencuci, buang air, dan konsumsi itu dimiliki areanya masing-masing, sehingga masyarakat memperoleh air yang bersih atau yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukti lain yang memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy ini sangat menyatu dengan alam terlihat dari cara mereka membangun rumah. Bahan yang mereka gunakan untuk membangun rumah itu yaitu yang bisa atau mudah diurai oleh tanah, seperti dindingnya itu terbuat dari bambu, atapnya terbuat dari ijuk atau daun kelapa, dan kerangka rumahnya itu terbuat dari kayu jati atau kayu albasia. Nah, masyarakat Baduy juga tidak menggunakan listrik atau teknologi lainnya pada saat malam hari. Mereka juga pada saat aktivitas berpergian, mereka selalu berjalan kaki karena sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhurnya. Nah, selanjutnya yaitu ada ketentuan adat sebagai kearifan lokal yang diterapkan pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah orang yang
yang pertama yang diciptakan atau dilahirkan sebagai pengisi dunia yang bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy berpedoman kepada buyut karuhun atau ketentuan adat. Seseorang tidak dapat atau tidak boleh melanggar dan mengubah tata kehidupan yang telah ada dan yang sudah berlaku secara turun-temurun. Nah, di masyarakat Baduy itu terdapat Puun. Puun itu apa sih? Puun adalah pemimpin tertinggi masyarakat Baduy yang merupakan keturunan Batara serta dianggap sebagai penguasa agama Sunda Wiwitan. Rukun agama Sunda Wiwitan atau rukun Baduy yang terdiri dari Ngukus, Ngawalu, Muja, Ngalaksa, Ngalanjak, Ngapundayan, dan Ngareksakeun sasaka pusaka harus ditaati atau diatuhi oleh masyarakat Baduy maupun masyarakat luar yang berkunjung ke daerah tersebut. Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilarang mengubah jalan air, misalnya untuk membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi. Oleh sebab itu, kenapa di sana hanya ada pertanian padi ladang? Karena pertanian padi sawah tidak diizinkan atau dilarang oleh masyarakat Baduy. Yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, meletakkan tanah untuk pemukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian. Yang ketiga, dilarang memasuki hutan titipan, seperti untuk menebang pohon, membuat ladang, dan mengambil hasil hutan, karena kawasan larangan dan perlindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun. Yang keempat, itu dilarang menggunakan teknologi kimia, seperti menggunakan pupuk, obat pemberantas hama, mandi menggunakan sabun, deterjen, pasta gigi, atau yang lainnya. Yang kelima yaitu dilarang menanam tanaman budidaya seperti kopi, kakao, cengkeh, dan kelapa sawit. Yang keenam, dilarang memelihara binatang ternak yang berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan seterusnya. Yang ketujuh, dilarang berladang sembarangan, karena jika ingin berladang, mereka harus mengikuti ketentuan adat yang telah mereka buat dari karuhunnya. Yang kedelapan yaitu dilarang menggunakan sembarangan pakaian, karena masyarakat Baduy sudah memiliki ketentuan dalam berpakaian. Contohnya seperti masyarakat Baduy dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala pun berwarna putih, dan Baduy luar memiliki pakaian yang berwarna hitam atau biru gelap, dan ikat kepalanya pun mengikuti baju tersebut. Selanjutnya yaitu ada konservasi dan pelestarian lingkungan kearifan lokal masyarakat Baduy. Proteksi terhadap lingkungan ditujukan untuk mempertahankan kehidupan mereka supaya tetap utuh dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Pandangan mereka terhadap kelestarian lingkungan sama dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan, di mana mereka beranggapan bahwa kerusakan lingkungan atau perubahan bentuk lingkungan akan mengancam sumber kehidupan mereka yang berakibat seperti kelaparan atau bahkan kekurangan secara ekonomi lainnya. Kehancuran kehidupan akibat kerusakan lingkungan akan memicu kepunahan suku Baduy. Oleh sebab itu, mereka juga melarang bahkan melawan pihak luar yang berusaha merusak lingkungan mereka. Untuk memproteksi lingkungan dari pengaruh luar, banyak upaya yang mereka lakukan, diantaranya yaitu bersifat preventif dan preventif. Beberapa usaha preventif yang selama ini dilakukan adalah dengan tidak menerima bantuan pembangunan dari pihak manapun yang diperkirakan dapat merusak lingkungan atau bahkan tatanan sosial mereka. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah baik lokal maupun nasional untuk menjadikan kawasan mereka tersebut sebagai kawasan yang dilindungi dan didukung dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga mengikat bagi orang di luar Baduy. Dalam kaitannya dengan usaha preventif, mereka tegas secara langsung menindak siapa yang berusaha merusak lingkungan mereka. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi dalam masyarakat Baduy telah tercermin dalam kehidupan keseharian mereka. Praktik konservasi
tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat Baduy, hutan itu adalah sakral, sehingga masyarakat adatnya yaitu menghormati kawasan hutan mereka. Yang kedua yaitu konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasi telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Baduy secara turun-temurun. Sistem zonasi tersebut adalah daerah Baduy dalam analog dengan zona inti, daerah Baduy luar analog dengan zona pemanfaatan intensif, dan daerah langka analog dengan zona penyangga. Nah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal budaya adalah suatu pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur untuk mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka dan memperkenalkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Contohnya yaitu kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy hingga saat ini hidup dan menjalani kehidupannya secara bersahaja, tetap memegang kuat kepercayaan dan adat istiadatnya, serta meniti hari demi hari dengan penuh kearifan. Kepercayaan dan adat istiadat itu menjadi pikukuh yang senantiasa menjadi falsafah hidup dan keseharian masyarakat Baduy. Leluhur Baduy melalui pikukuhnya mengajarkan bahwa berpikir, berkata, dan berbuat haruslah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut tidak boleh dikurangi atau ditambahkan semaunya. Pikukuh itu juga mengajarkan kejujuran dan selalu menjaga kebenaran dan kebaikan untuk kemaslahatan dan keselamatan hidupnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.